Pemirsa, penderitaan masyarakat korban bencana ekologis di 3 provinsi di Sumatera sudah berlangsung lebih dari 2 pekan lamanya. Masih banyak daerah yang terisolasi, masih banyak masyarakat yang butuh uluran tangan. Lantas, bagaimana respon pemerintah pusat? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung dari luar studio dengan Bang Respi Ratori Sadam Al Jihad, tenaga ahli utama KSP dari Istana ini. Kemudian ada juga anggota Dewan yang sudah tersambung nampaknya dengan Ibu Lisda Hendra Joni, anggota DPR Komisi 8 Nasdem, dan juga kami tersambung juga dengan Bang Murtala, juru bicara pemerintah Aceh. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung beri kesempatan dulu ke Bang Murtala yang tengah berada di lokasi bencana warga Aceh. Bang Murtala, apa yang Anda ingin sampaikan ke pemerintah? Silakan. Mumpung tersambung dengan Bang Sadam nih hari Jadi ini. begini, ya. Jadi begini yang sangat ingin kami sampaikan, agar Bapak Presiden itu harus menerima informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya informasinya. Oke. Saya beri contoh ketika Bapak Presiden mengatakan bisa menggerakkan puluhan helikopter untuk membantu. Dan adanya beliau mengatakan bahwa angkutan BBM diangkut dari udara. Itu sama sekali tidak benar. Oke. Nah, itu sama sekali tidak benar karena jumlah penerbangan tidak lebih dari sebelum ada instruksi beliau, antara 16 sampai 15 kali setiap hari untuk menjangkau luas wilayah yang seperti dikampaikan oleh kawan jurnalis tadi. Begitu juga pengangkutan BBM melalui udara itu sama sekali tidak benar. Oke. Itu tidak benar. Maka saya prihatin dengan apa yang Pak Presiden sampaikan dalam rapat kabinet itu atau kepada media tentang penanganan. Sungguh kalau ada penerbangan itu dan kemudian ada pengangkutan BBM itu, Aceh Tengah, Benar Meriah dan lain-lain tidak terisolir seperti hari ini. Hari ini mereka di media sosial Anda bisa melihat bagaimana orang memanggul beras, memanggul BBM untuk dengan jalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Oke. Untuk menjadi pedagang dadakan daripada itu. Baik. Anda bisa lihat sendiri. Jadi bagaimana Presiden menerima informasi yang seburuk itu yang dia sampaikan ke publik yang menghancurkan kredibilitas Presiden sendiri. Begitu saya kira. Oke, bisa di-mapping Bang Murtala titiknya di mana saja nih yang masih dibutuhkan untuk hari ini? Untuk hari ini yang paling penting adalah bagaimana upaya sungguh-sungguh pemerintah pusat untuk mendorong TNI, Polri, dan semua kekuatan untuk melakukan dropping udara. Itu jalan satu-satunya supaya apa yang tengah terjadi di sini tidak menimbulkan bencana baru. Tidak menimbulkan bencana kelaparan dan bencana kehancuran ekonomi akibat mahalnya bahan pokok di sejumlah daerah. Bukan hanya di tengah, tapi di pinggiran. Baik, silakan direspon Bang Sadam dari statement tadi. Ya, kita tahan dulu Bang Murtala, kita langsung respon pemerintah. Iya, terima kasih Bang Murtala. Tadi apa yang sudah disampaikan itu akan kami juga akan teruskan, ya, akan kami teruskan dan kami catat itu baik-baik. Apalagi tadi sudah disampaikan, tapi memang perintah Pak Presiden, instruksi Pak Presiden itu dari awal adalah bagaimana di titik-titik terisolir itu harus ada TNI Polri. Kemudian apa yang tadi disampaikan juga secara memang instruksi itu harusnya sudah ada 76 alutsista yang memang bergerak di Aceh dan ada 35 helikopter di sana juga. Kemudian memang sekarang secara jalur-jalur terutama jembatan, misalkan di jembatan Tepen Redep dan juga jembatan Tepin Mane memang sudah diperbaiki. Nah, ini yang kemudian untuk arus logistik. Nah, memang concern Pak Presiden dan pemerintah pusat sekarang ini adalah bagaimana mengalirkan jalur logistik dan juga kebutuhan dasar warga, terutama tadi terkait dengan minyak, kemudian makanan dan sebagainya. Harusnya ketika tadi di Aceh juga itu ada 90.000 ton beras, harusnya itu didistribusikan. Nanti kami akan mengecek. Saya terima kasih sekali tadi Pak Murtala sudah memberikan informasi yang saya pikir ini menjadi informasi yang substantif ketika untuk penanganan bencana. Saya terima kasih dan ini
kami akan meneruskan terutama ke Bulog, ke Badan Pangan Nasional, kemudian tadi terkait dengan angkutan udara ataupun helikopter dan sebagainya, kami juga akan teruskan ke TNI, kemudian ke polisi dan sebagainya. Artinya memang ini ada kesungguhan yang sungguh-sungguh dari Baik. Pak Presiden, dan memang harus ada informasi yang seperti Pak Murtala sampaikan juga sebagai informasi dua arah, antara satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian dua arah inilah yang kami tunggu-tunggu dari KSP, kemudian akan menyampaikan ke kementerian terkait dan lembaga terkait. Saya terima kasih banyak dari Pak Murtala atas informasinya. Ya, tidak hanya sekedar menerima informasi saja, Bang Sadam, tapi harus dieksekusi. Betul. Oke, saya mau ke Bu Lisda juga. Mohon maaf, Bang Murtala, saya juga harus minta pandangan dari anggota Dewan. Silakan, Bu Lisda. Apakah di lokasi yang Anda kunjungi masih terkendala seperti di Aceh? Ya, beberapa hari yang lalu kami ke Aceh, dan itu kami bisa hanya sampai ke Pidi. Tidak bisa masuk ke Tamiang. Seperti itu ya. Kalau kita melihat, memang saudara-saudara kita di Tamiang itu parah sekali ya. Jadi kalau tidak segera ada bantuan sampai hari ini sudah masuk minggu ketiga, itu tentu sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya tidak kaget kalau mereka akhirnya sampai meminta bantuan ya kepada pihak-pihak di luar negara, karena memang kondisi saat ini kan yang penting ini pertama tentang nyawa manusia, ya, keselamatan mereka, kemudian juga kesehatan yang sekarang ini pastinya sudah mulai terganggu, karena memang tidak ada tempat tinggal yang layak seperti itu. Apakah perlu bantuan asing kita di saat kondisi saat ini seperti yang kita alami waktu beberapa bencana waktu lalu? Kita ingat tsunami Aceh, nampaknya ada bantuan-bantuan dari asing. Anggota Dewan ini, Bu Lista, pandangan Anda? Ya. Sebenarnya memang saya sendiri mendorongkan untuk merubah status menjadi bencana nasional waktu dari sekitar seminggu yang lalu. Karena kita melihat ada beberapa lokasi yang terisolasi, itu memang memerlukan bantuan yang lebih cepat seperti itu. Karena dalam waktu 2 minggu, ternyata daerah tersebut masih sulit untuk dijangkau gitu. Tapi tentu untuk penetapan bencana nasional dan juga ini pastinya ada mekanisme dan juga indikator teknis. Nah, namun yang terpenting sebenarnya tanpa menunggu status apapun, negara tetap harus hadir dan juga bertindak cepat untuk masyarakat yang terdampak seperti itu. Dan kita juga tidak boleh menutup kemungkinan untuk saudara-saudara kita di luar negara untuk menolong gitu. Karena kita pun juga sesama ya, kalau kita melihat ada yang ada bencana di luar, itu pasti juga kita akan segera membantu, begitu juga dengan mereka untuk membantu Indonesia. Oke, Bu Lista, saya mau ke Bang Murtala lagi. Anda respon dari statement Bang Sadam tadi, sudah ada tim yang bergerak ke lokasi. Jadi begini, Mas Sadam, saya ingin mengklarifikasi, bukan bahan pangan yang tidak mencukupi. Nah, ini perlu dipahami dengan benar bahwa apa yang sedang oleh Badan Pangan, oleh banyak bantuan itu, kalau soal bahan pangan itu berlebih. Hari ini tertumpuk di pelabuhan dan di bandara, maupun di gudang-gudang kita. Tapi masalahnya, kita tidak bisa mengakses jalur darat. Misalnya jembatan Tepin Mane selesai. Itu hanya satu titik di mana menghubungkan jembatan. Selebihnya di depan banyak longsoran yang panjang-panjang yang tidak bisa dilalui. Bahkan saya berani jamin kalau berharap dari darat, 3 minggu lagi pun tidak akan bisa diakses. Jadi, penting pemerintah harus ingat bahwa hari ini ada bencana baru terutama bagi kelompok rentan, yaitu lansia, wanita melahirkan, ibu hamil, anak-anak yang tidak menghadapi nutrisi, yang tidak mendapatkan nutrisi. Ancaman kedua selanjutnya adalah mereka yang penyakit dan sakit hari ini, yang sakitnya udah menahun, tidak mendapat akses kesehatan, seperti yang cuci darah, yang darah tinggi dan lain-lain segala macam. Mereka tidak lagi mendapat akses kesehatan yang patut untuk mereka. Ini kan berarti kan mereka tinggal menunggu mati saja. Jadi saya, dalam hal ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa sebuah perintah beliau itu tidak jalan di bawah.
Anda boleh sekarang datang ke tenda yang dibangun BNPB menjelang datang Pak Presiden ke Tamiang. Ada nggak penghuninya sekarang? Nggak ada, Pak. Karena didirikan bukan tempat di mana masyarakat bisa mau tinggal. Kenapa nggak mau tinggal? Sanitasi nggak ada, air bersih nggak ada, apa-apa nggak ada. Jadi sekarang masyarakat berjibaku pulang ke rumah sendiri, bangun tenda sendiri, berharap belas kasihan orang. Sanitasi dan air bersih nyaris semua sekarang belum terakses dengan baik, kecuali yang dibantu oleh NGO. Maka oleh karena itu, bukan persoalan ini, tidak bicara lagi batas-batas kedaulatan, ini tidak bicara lagi batas-batas demografi, ini adalah bicara kemanusiaan. Mau bantuan dari mana saja, silahkan selama ini bisa dikendalikan. Kami udah putus asa, bujujur, kami sudah putus asa berharap dari pemerintah pusat. Yang ada di sini adalah pertengkaran yang tiba-tiba TNI menyita logistik, yang dengan alasan dibagikan. Padahal tugas mereka mengamankan dan menjamin bahwa distribusi. Jangan mendatangi posko lalu mengangkut ke tempat-tempat mereka. Bukan kita mencurigai, tapi itu melukai rasa adil masyarakat. Baik. Aceh adalah bekas daerah konflik. Itu harus diingat. Baik. Bang Sadam, bagaimana kemudian menjawab keputusasaan tadi warga Aceh? Yang pertama adalah tadi juga terkait dengan bantuan asing. Pak Presiden sudah menegaskan bahwa terima kasih atas kemauan untuk membantu bangsa Indonesia, tapi dalam posisi ini kita dalam segi yang pertama adalah untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi terkait dengan R3P, rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Itu terkait dengan itu anggaran kita sudah siap, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan bagaimana huntara atau hunian sementara itu juga sudah disiapkan. Kemudian terkait dengan kedaruratan, harusnya itu kan dari kabupaten kota seluruhnya, kemudian provinsi sudah juga setelah permintaan pas terakhir ada rapat di Aceh, itu sudah ada transfer dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan sebesar 4 miliar untuk kabupaten kota dan juga 20 miliar untuk provinsi. Nah, itu yang kemudian digunakan untuk kebutuhan darurat, kebutuhan dasar darurat. Yang kedua adalah ketika tadi TNI Polri tadi juga kami terima kasih ketika tadi sudah diingatkan ada persoalan-persoalan, misalkan terkendala masalah TNI dan sebagainya, nanti kami juga akan mengingatkan dari KSP. Nah, tapi instruksi Pak Presiden juga terkait dengan TNI Polri memang harus sudah ada di daerah-daerah terisolir untuk membantu masyarakat setempat. Yang selanjutnya ketika tadi berbicara soal jembatan, ya jembatan Tepin Mane itu sudah bisa dilalui, tapi memang banyak jalan yang sudah masih terkendala. Tapi kalau misalkan kita hitung ada 36 ruas jalan yang memang secara untuk logistik sudah 20 yang kemudian sudah bisa dilalui. Nah, terkait air bersih, PMI itu sudah mengirim dari 60 truk yang kemudian dikirimkan. Kemudian Polri juga sudah mengirimkan itu juga. Nah, dalam posisi ini dari segi anggaran, kemudian dari segi pemerintah pusat, distribusi, kemudian dari segi bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah, kemudian kegotong royongan antara pemerintah provinsi di masing-masing daerah, itu juga saling mensupport. Artinya memang dalam posisi ini negara masih dalam ruang kendali. Yang kedua, Pak Gubernur pun, Pak Bupati itu masih dalam ruang kendalinya. Artinya memang dalam posisi ini ketika secara aturan, secara tadi yang saya sampaikan di awal, itu ada Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, ini juga yang kita tidak bisa melanggar undang-undang itu. Kalau Pak Gubernur kemudian mengatakan ya siap ini dilakukan bencana nasional, maka kemudian akan ada keputusan dari pemerintah pusat, itu saja sebetulnya. Nah, artinya dalam posisi ini sebelum jangkauan itu, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat adalah mensupport dengan sumber daya yang memang terus-menerus dari awal begitu. Baik, tadi juga sebelum dialog kita putarkan statement Bang Junalisa ya, korban bencana, Bang Sadam,
mengaku bahwa sejumlah titik masih terisolasi, kemudian harga sembako melambung tinggi, harga BBM pun dinaikkan menjadi 30.000 per liter. Ini bagaimana kemudian menjawab ini, Bang Sadam? Iya, ada pengiriman BBM dari Jakarta juga untuk dikirim melalui pesawat sling load, kemudian jalur udara, kemudian jalur laut juga ada KRI dan juga ADRI itu kemudian mengirimkan juga untuk BBM-nya. Nah, ini untuk stabilitas harga. Kemudian yang kedua, Kemendagri juga bagaimana melihat untuk stabilitas harga itu setiap setiap hari itu mereka kemudian memantau kira-kira harga dan juga Kementerian Perdagangan untuk memantau harga di Aceh. Nah, memang kalau misalkan kita sampaikan, kemudian Pak Gubernur juga menyampaikan jika ada yang melambung tinggi ini akan dilaporkan bahkan bisa dipidana dalam hal ini. Ya, Terima kasih. harus tindak tegas begitu ya Bang Sadam. Terakhir ke Bang Betul, Murtala. Bang betul. Murtala, sebagai apa ya, terakhir dari kalimat terbaik Anda, apa yang ingin Anda sampaikan jika dibandingkan dengan penanganan bencana tsunami 2004, apa rasanya yang berbeda pada kali ini di bencana 2025 ini? Apa yang kemudian bisa Anda beri masukan ke pemerintah saat ini? Pada saat tsunami, Bapak-bapak, hanya setengah hari orang kelaparan. Listrik mati 1 hari aja. Dan semua distribusi lancar setelah itu. Pertanyaannya saya hari ini, jika memang ada turun tangan pemerintah, mengapa di daerah-daerah yang berada di jalan besar, gas itu susahnya minta ampun. Kami dari tadi malam cari gas, harga gas melon itu harganya 40.000 sampai 45.000. Gas 12 kilo itu 300.000. Nah, jadi bagaimana menjawab ini? Yang ingin kami sampaikan begini, bahwa sayangilah kami rakyat Aceh. Kenapa begitu? Bahwa rakyat Aceh ini sudah terlalu lama hidup dalam derita konflik dan baru saja lepas dari tsunami. Bahwa apa yang menimbulkan kekecewaan itu jangan sampai menjadi justifikasi mereka untuk melihat bahwa negara tidak membutuhkan orang Aceh. Itu diingatkan baik-baik kepada pemerintah pusat. Kenapa? Kami tidak melihat tindakan serius dari pemerintah pusat sampai 20 hari lebih. Jadi oleh karena itu saya dengan hati yang dalam, dengan harapan yang dalam, tolonglah kami untuk melakukan tindakan segera. Pemerintah hadir di sini. Jangan berharap sama PNPB, nggak ada itu. Jangan berharap kepada apa. Intinya yang saya sampaikan, semua perintah Presiden di Aceh tidak jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita harapkan nanti poin-poin yang disampaikan dicatat oleh Bang Sadam akan diteruskan ke kabinet Pak Prabowo Gibran begitu ya. Terima kasih Bang Murtala. Dan kita sudah terputus nampaknya dengan Ibu Lisda. Kita juga minta closing statement tapi sudah terputus beberapa waktu lalu. Terima kasih untuk waktu Bapak-bapak berdua. Semoga menjadi catatan juga untuk Bang Sadam yang diteruskan ke Pak Prabowo, Bang Sadam. Terima kasih banyak Pak Murtala. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktu Bapak berdua, Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP, dan juga Pak Murtala, juru bicara pemerintah Aceh. Selamat malam. Assalamualaikum.